وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita mulai dari hadis 65 di kitab terjemahan ya. Dan di kitab Ana hadis ke-70. Saham la? Sahih. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina وللحاضرين وللسامعين آمين آمين. عن عائشة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. Bahwa Nabi SAW pernah mencium salah seorang istrinya kemudian pergi sholat dan tidak berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan didhaifkan oleh Al-Bukhari. Baik, ahsant. Hadis yang pertama kita bahas hari ini ikhwas sekalian berkaitan dengan fikih taharah dan juga berkaitan dengan fikih al-usrah. Fikih taharah itu fikih bersuci dan juga fikih rumah tangga. Fikih taharah bisa kita ambil dari perkataan beliau, "Tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda." Adapun fikih usrah yaitu fikih rumah tangga bisa kita ambil dari perkataan beliau, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulugh Al-Maram ini, beliau menyebut hadis ini tanpa menyebut lengkap versinya, versi lengkapnya. Ya, tanpa menyebut versi lengkapnya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari jalur Waqi' bin Al-Jarrah, Haddatsana Al-A'mash حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Urwah bin Az-Zubair ini keponakannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengabarkan bahwasanya Nabi SAW qabbala ba'd nisa'i. Artinya mencium, qabbala mencium, ba'da. Ba'da di sini kalau diterjemahkan secara literally artinya sebagian. Yang mana itu bisa memberikan pemahaman bahwasanya bukan hanya satu saja yang dicium. Tapi kalau antum melihat terjemahan,
maka terjemahnya beliau pernah mencium salah seorang istrinya. Apakah terjemahan ini sahih atau la? Benar enggak terjemahannya, ikhwan? Hah? Enggak benar. Perhatikan baik-baik di sini. Beliau mencium salah seorang istrinya. Ba'du nisa'i. Thumma kharaja ila shalah. Kemudian setelah itu beliau keluar untuk salat. Istilah kharaja ila shalah ini menunjukkan beliau keluar ke masjid. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Maksud dari walam yatawadda yaitu tidak berwudu dari sejakan mencium istri tersebut. Bukan berarti beliau sholat tanpa wudu, bukan. Beliau telah wudu sebelum mencium istri. Dan Aisyah seperti ingin mengabarkan bahwasanya mencium istri tidak membatalkan wudu. Itu maksudnya. Dan yang tidak termaktub di Bulughul Maram, Urwah bin Az-Zubair kemudian berkata, qultu laha, aku pun berkata kepada Aisyah. Kata Urwah berkata kepada Aisyah, man hiya illa anti, yang engkau ceritakan bukankah engkau sendiri? Gitu loh. Paham gak maksudnya? Jadi Aisyah cerita ke Urwah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar ke masjid untuk sholat dan tidak wudu lagi. Kata Urwah, anti ya, engkau ya yang dicium waktu itu ya. Gitu. Paham gak ikhwan? Maka fadhahikat. Aisyah kemudian ketawa. Sampai sini paham gak konteksnya? Urwah ini siapanya Aisyah, ikhwan? Ponakannya Aisyah. Mahram bukan? Mahram. Dan Urwah nanya seperti ini ke seorang perempuan yang mahram, gak masalah. Ya, ke bibinya nanya seperti ini, jangan-jangan anti yang dicium ya, itu gak masalah. Candaan seperti itu kepada mahram. Taib, kembali kita yang tadi, qabbala ba'du nisa'i. Rasulullah SAW mencium. Terjemahan yang sahih sebagaimana yang diterjemahkan di kitab antum. Mencium salah seorang istri, bukan mencium sebagian istrinya. Kalau diterjemahkan mencium sebagian istrinya, justru itu salah. Ya, dikitabkan mencium salah seorang istrinya. Dan lafal Arabnya apa? Qabbala ba'da. Kenapa diterjemahkan salah seorang istrinya bukan sebagian istrinya, dan kenapa kalau diterjemahkan sebagai istrinya itu malah justru salah terjemahannya? Ada dua hal. Pertama, qarinah, yaitu indikator yang ada di kelengkapan hadis. Urwah itu berkata, ma hiya illa anti, kayaknya engkau ya wahai Aisyah yang dicium. Terus dia ketawa. Ketawanya Aisyah menunjukkan apa? Ya iya, beliau yang dicium. Seorang. Gitu ya. Di kisah ini Aisyah menceritakan mencium seorang, bukan berorang-orang dari istri. Gitu ya. Itu yang pertama. Anggap yang kedua kemudian, alasannya kedua, sepertinya tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW mencium beberapa istrinya. Paham enggak maksud ana? Aisyah itu memiliki kecemburuan loh. Beliau enggak bakal mengisahkan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah mencium istri-istri lain. Ngerti enggak? Antum enggak ngerti sih, yakin enggak ngerti ya. Tapi pasti ngerti ya. Enggak bakal istri itu istri madu gitu. Baik pertama, kedua, ketiga, keempat, enggak bakal menceritakan ke keluarga besar atau ke orang bahwasanya ini mencium beberapa istrinya. Enggak itu enggak masuk. Maksudnya enggak
nggak terwujud gitu, nggak terjadi. Gimana Hasan? Mana Hasan? Paham nggak Anda ngomong apa? Allahul musta'an. Kakak antum mana? Paham nggak tadi ini maksudnya apa? Kakak antum lebih dewasa daripada antum, lebih tua ya. Antum nggak paham ini maksudnya? Gak mungkin Aisyah radhiyallahu anha bicara tentang Rasulullah itu mencium istri-istri lain. Paham gak? Sini sampai sini paham? Secara perasaan mungkin gak seorang istri madu gitu loh, cerita kayak gitu ke orang lain tentang romantisnya Rasulullah kepada istri-istri lain. Paham gak di sini? Beneran paham? Dari wajah antum tetap gak paham loh. Bener sahih paham Hasan? Itu indikator kedua. Alasan kedua, di ba'du di sini artinya adalah salah seorang, bukan sebagian, bukan beberapa, bukan. Anak kasih yang ketiga, alasan ketiga ini alasan bahasa, bahwa ba'du itu memang enggak mesti artinya sebagian. Ba'du itu kadang-kadang ahad, artinya ahad atau ihda. Salah satu. Itu dalam bahasa Arab seperti itu kebiasaannya. Makanya kalau antum menemukan di kitab-kitab perkataan qala ba'dus salaf, terjemahan yang sahih adalah berkata seorang dari salaf, bukan sebagian salaf. Gitu. Qala ba'dus salaf. Ya, itu yang lebih sahih. Ya, kecuali kalau memang antum tahu bahwasanya yang berkata itu bukan cuma satu orang salaf, melainkan beberapa orang, maka boleh antum terjemahkan berkata sebagian salaf. Karena sebagian dalam bahasa Indonesia itu mengisyaratkan lebih dari satu gitu ya. Kalau salah seorang salaf berarti kan satu orang gitu. Dan di sini hadis ini yang dicium oleh Nabi SAW dalam konteks ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, berarti satu orang, satu perempuan. Oke? Jadi jangan dianggap artinya sebagian perempuan. Aisyah itu sedang menceritakan Rasulullah itu sedang menciumi sebagian dari istri-istri lagi ngumpul diciumin satu-satu, bukan gitu loh. Ya, jadi terjemahan yang pas itu sesuai dengan kitab, bagus itu. Berarti ini mengerti beliau, ya. Yang menerjemahkan. Taib itu fikihnya. Kemudian thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian beliau keluar menuju salat, ya, dan tidak berwudu lagi. Maka fikihnya adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya mencium istri itu tidak membatalkan wudu, dan itu pendapat sebagian dari ulama. Pendapat sebagian dari ulama. Ya. Menyentuh istri, mencium istri tidak membatalkan wudu, ini perkataan Abu Hanifah dan salah satu riwayat Imam Ahmad dan sebagian dari salaf. Dan ini perkataan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu jami'an. Ini pendapat pertama, bahwa saya mencium istri atau menyentuhnya tidak membatalkan wudu dengan dalil ini. Namun dalil ini, hadis Urwah dari Aisyah ini didhaifkan oleh siapa di situ? Imam Bukhari. Dan yang sahih bahwasanya hadis ini tidak dhaif. Hadis ini tidak dhaif, itu yang lebih sahih. Ya, Bukhari memang cukup ketat dalam hal ini, tetapi yang lebih tepat wallahu alam tidak dhaif, dan ulama-ulama hadis lain mensahihkan hadis ini, di antaranya Ibnu Jarir, Ibnu Abdul Barr, Ibnu Katsir. Kemudian juga ulama kontemporer seperti Syekh Ahmad Syakir, Syekh Albani rahimahullah dan lainnya, dan Syekh bin Baz. Ketika dalil ini sahih, maka sebagian dari ulama kemudian menjadikannya sandaran bahwasanya mencium dan menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Itu pendapat pertama dulu. Taib. Pendapat kedua, bahwasanya menyentuh perempuan secara mutlak, ya, membatalkan wudu.
secara mutlak membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Nyentuhnya tanpa hail, tanpa baju, tanpa halangan gitu, kulit dengan kulit. Membatalkan wudu baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu ada perbedaan mereka mengenai hal ini. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya, sebagian ulama Syafi'iyah, yang membatalkan wudu adalah menyentuh non mahram saja. Oke? Kemudian ulama Syafi'i lainnya mengatakan yang membatalkan wudu untuk semua perempuan kalau tersentuh. Ya, begitu. Oke? Paham enggak di sini, ikhwan? Gimana, antum pernah enggak dengar tema ini dulu? Habis wudu, jangan sentuh gitu. Sama teman sekolah. Ya, AWW, cewek gitu, perempuan lagi. Jangan nyentuh nanti batal loh gitu, Bahkan saking berlebihannya, walaupun nyentuh bajunya doang enggak boleh dianggap batal. Kalau misalnya kulit dengan kulit, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kalau itu perempuan non mahram batal, walaupun enggak pakai syahwat. Oke? Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, kalau apapun itu mahram, non mahram, istri atau bukan, maka batal. Wallahu alam, dua-duanya ana pribadi tidak mengikuti pendapat ini. Ya, tidak mengikuti pendapat yang ini. Tapi ini salah satu pendapat ulama, dan dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat An-Nisa, aulamastumun nisa. Ya, aulamastumun nisa. Ya, falam tajidu ma'an fatayammu. Disuruh sini untuk tayamum, artinya sebelumnya disuruh wudu kalau misalnya tidak ada air. Kalau misalnya ada air disuruh wudu. Dan ulama Syafi'iyah ini mereka menafsirkan lamastum itu dengan lamas, yaitu dengan menyentuh. Ya. Sementara sebagian ulama menafsirkan lamastumun nisa, mula masa ini dengan penafsiran jima'. Paham di sini jima', ya, atau yang semisalnya. Ala kulli itu pendapat kedua. Pendapat ketiga tafsil, rincian. Tes. Pendapat ketiga dirinci. Ya. Kalau pendapat pertama tadi ya gimana? Bahwasanya menyentuh tidak membatalkan wudu. Ya. Menyentuh dan mencium enggak batal wudu. Pendapat kedua membatalkan wudu. Nah, pendapat kedua ini ada dua model. Ada yang menganggap membatalkannya itu kalau nyentuh non mahram, ada yang menyeluruhkan semua dari lawan jenis. Taib. Kemudian perkataan yang ketiga dirinci, bahwasanya jika menyentuh dengan syahwat membatalkan wudu, tanpa syahwat tidak batal wudunya. Ya. Wallahu alam, anda pribadi lebih condong ke pendapat yang ketiga ini. Hanya saja masalahnya adalah masalah syahwat itu nisbi, ya. Yang lebih tahu orang yang menyentuhnya sendiri gitu loh. Atau orang yang menciumnya sendiri. Mencium kan enggak semuanya dengan syahwat, ikhwan. Ya enggak? Benar enggak? Dimas, mana Dimas? Benar enggak antum? Tazawwajta anta? Mencium istri apakah mesti dengan syahwat? Enggak mesti. Mencium putri, anak putri enggak mesti. Enggak ada, bahkan enggak ada syahwat. Nauzubillah min dzalik, ya. Iya. Gitu ya. Tapi yang lebih tahu setelah Allah Azza wa Jalla, ya yang mencium itu, dia lebih tahu dia menciumnya dengan syahwat atau tidak gitu loh. Ya. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini lebih melihat ke arah syahwat atau tidaknya gitu.
Ya. Mengkompromikan hadis-hadis. Begitu. Loh kalau misalnya nyentuh non mahram, ya, nyentuh non mahram, pakai syahwat nggak? Tergantung, kalau nggak sengaja, yang nggak sengaja nama juga kan ya. Ya. Tapi kalau ada non mahram lewat, habis dari warung dia beli ciki kemudian dicium, ini kira-kira pakai syahwat nggak? Kalau nggak pakai syahwat, nggak tahu ini apa namanya, nyosor aja gitu. Kok bisa? Pasti dengan syahwat. Maka menurut pendapat yang ketiga ini batal wudunya. Oke, paham ya? Tapi kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, ibu, anak, istri, ya khusus lagi istri, bisa bersyahwat, bisa enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang bukan dengan syahwat. Misal antum mau pergi kajian atau mau pergi salat, seperti Rasulullah dengan Aisyah, ya enggak? Kadang kita cium dulu kening istri kita, ya. Enggak ada syahwat karena memang orang dekat gitu. Maka yang seperti ini tidak batal wudunya. Faham di sini, ikhwan ya? Oke. Baik. Baik, kita lanjut ke berikutnya, ikhwan. Tapi yang pasti di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap pendapat yang menyatakan batalnya wudu karena menyentuh perempuan tanpa syahwat itu pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil atau janggal. Nyentuh tanpa syahwat batal, itu janggal. Ya, janggal. Apalagi yang enggak sengaja gitu. Makanya itu tidak sahih, dan walaupun itu yang dulu mungkin kita amalkan gitu kan ya. Di sekolah-sekolah terutama kan. Karena guru-guru kita dulu ya wanti-wanti kalau misalnya habis wudu jangan kayak gitu. Sampai di suatu masjid ada seorang bapak ya, setelah kaji di Masjid Patra, namanya Patra, kantor namanya Patra itu. Tapi bukan Cleopatra ya. Nah itu Patra di jalan apa sih namanya? Kata Subroto apa namanya? Ya. Ada isi kajian di situ. Zuhur. Selesai kajian, biasa beberapa bapak-bapak nanya gitu. Ada bapak mau konsultasi, tapi sebenarnya dia enggak mau konsultasi. Dia tuh mau cari pembenaran. Dan ketika anak ralat, dia tetap aja kekeh dengan apa yang menurut dia benar. Terjadi perdebatan antara dia dengan istrinya. Ya. Dia mengikuti pendapat gurunya. Istrinya mengikuti dalil. Gimana? Istrinya itu menganggap, istrinya dia menganggap kalau habis wudu nyentuh suami atau nyentuh istri enggak masalah gitu loh. Ya emang dalil ada ini, hadis ini. Sementara suaminya itu ngotot, kalau misalnya saya habis wudu, saya enggak bakal nyentuh kamu. Enggak bakal. Jangan dekat-dekat saya. Tuh, istri suami ada kayak gitu. Habis wudu, jangan sentuh saya, gitu kan? Jangan sentuh saya. Istrinya udah ceramahin, tapi enggak. Yang benar kata guru saya adalah bahwa saya menyentuh istri setelah wudu itu bisa batal wudu kita. Nah, suami itu konsultasi ke ana setelah kajian dengan suara yang cukup keras karena memang orangnya mungkin bukan orang yang keras, bukan, emang karakter suaranya agak tinggi. Ana jelaskan bahwa saya ini salah satu pendapat mazhab Syafi'i, tapi itu bukan semua ulama Syafi'i setuju dengan pendapat ini, Pak. Bahkan pendapat ini sebenarnya tidak benar, Pak, gitu loh. Karena Rasulullah juga pernah bahkan mencium Aisyah kemudian tidak wudu lagi, ana bilang gitu. Tapi bapak ini tetap kekeh dan seperti enggak dengar dengan hadis yang tadi disebutkan. Tetap, wah saya emang kayak gitu, istri saya kekeh banget Ustaz. Emang istri saya kayak gitu, masa sentuh enggak batal gitu. Lah Pak, tadi yang saya udah jelaskan Pak, bahwa saya hadisnya begini. Tetap aja dia kekeh dengan dan enggak mendengar hadis yang tadi ana jelaskan. Sampai seorang ustadz kiai yang agak aswaja juga Betawi di situ yang
yang beliau juga jadi takmir di situ, itu juga menjelaskan, tuh yang benar gitu Pak, ya, emang itu pendapat madhab, tapi kan dalil kan udah jelas, gitu kata kayaknya kayak gitu. Tapi tetap dia aja, memang istri saya kayak gitu, Ustaz. Susah, orang susah nih. Ini susah nih ya. Nggak tahu tuh waktu itu akhir bulan atau awal bulan lupa tuh. Kok bisa kayak gitu ngomong, tetap aja kekeh itu. Udah dikasih dalil tetap aja. Tapi dia bukan bermaksud untuk melawan dalil, bukan. Hanya memang dari awal orang tuh ada sifatnya kalau dari awal tuh pakem gitu aja. Dia tuh nggak mau dengar apa-apa lagi. Ada orang kayak gitu. Ya. Begitu. Anak nggak kebayang kalau misalnya kayak gitu perdebatan terjadi, yang satu mazhabnya Syafi'i pakem, yang satu mazhabnya Hanbali. Istrinya Hanbali, suaminya Syafi'i. Masya Allah. Ya, saling mengingkari satu sama lain. Ya, harusnya satu dong. Kalau Syafi'i sama-sama Syafi'i misalnya gitu. Hanbali sama-sama Hanbali. Yang terbaik adalah sama-sama ikut dalil lah gitu sebenarnya. Yang terbaik sama-sama ikut dalil, dan yang perempuan taat pada suami, itu yang paling afdal. Beda, repot kalau satu mazhab Abu Hanifah, satunya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ya, itu repot itu. Itu capek itu, ya. Baik, fadhal, lanjut, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia bingung karenanya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Diriwayatkan oleh Hasan. Kali ini kita menuju ke masalah berkaitan dengan rih, yaitu kentut. Rih di sini maknanya kita kentut ya, bukan angin kipas, bukan. Rih di sini artinya kentut. Kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa askala alaihi." Jika seorang dari kalian menemukan sesuatu di perutnya, ini adalah sebuah kinayah atau bahasa kiasan ya, tidak langsung bahasanya, dan makna di sini yaitu merasakan taraddud ar-rih fil batn, yaitu merasakan bergulirnya angin di perut, jadi kayak mules atau semisal itu ya, atau ada suara dari lambung atau suara getar di bokong, tapi itu bukan, merasa itu bukan kentut gitu loh, atau suara perut ya. Fa askala alaih, kemudian muskil di sini menjadi masalah buat dia, menjadi pertanyaan. Dia bingung dengan itu, akhraja minhu syai'am la, ada yang udah keluar atau enggak, sesuatu keluar atau tidak darinya. Maka ketika terjadi syak dan keraguan seperti itu, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sauta aw yajida riha, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suatu suara atau mencium suatu aroma. Nah di sini fala yakhrujanna minal masjid, ini adalah suatu bahasa yang mengungkapkan, yaitu jangan batalkan salat. Jangan batalkan salat hingga dia mendengar apa? Saut, yaitu suara yang tepat, bahwa itu suara kentutnya gitu loh. Aw yajida riha, atau dia mungkin mencium baunya. Maka ketika antum ragu tadi keluar enggak ya, maka antum harus pasang apa? Telinga dan pasang hidung, difungsikan dengan baik gitu loh, untuk sementara ya. Dan kalau misalnya ternyata keluar suara dari bokong antum, kemudian ini ada jelas ini, tapi sebenarnya keluarnya suara itu pun berarti kan pasti antum ngerasa ada sesuatu yang keluar gitu ya. Oke, ternyata kalau misalnya nggak ada suara dari bokong, nggak ada, tapi aromanya itu, ini saya kenal ini punya saya ini mah,
Iya, ini khusus punya saya. Iya, telur basi. Nah, habis itu ya udah, dia akhirnya batalkan wudunya, batalkan salatnya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini adalah ketika dia mendapatkan suara pribadinya dan juga aroma pribadinya, aroma kentut miliknya bersifat eksklusif dan tidak bisa dikopas oleh yang lainnya, maka dia wajib untuk apa? Membatalkan salatnya, atau dia wajib keluar dari salat. Enggak boleh dia kemudian playing victim. Ya. Terus pas ini Astagfirullahaladzim. Seolah-olah bukan dia pelakunya. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang lain juga begitu mungkin. Nah, jadi dia harus apa? Membatalkan sholatnya, keluar dari shaf, dan kemudian wudu, kemudian mulai dari awal lagi sholatnya. Nggak ada urusan malu dilihat, karena ini bau sekali. Kalau misalnya saya keluar, ketahuan siapa pelakunya misalnya. Enggak, harus segera. Iya. Begitu. Makanya jaga makanan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang bersuci, yang dalam keadaan suci, ketika dia ragu, ya, dia berhadas atau ragu telah berhadas atau masih suci, maka dia harus membangun keyakinan, meyakinkan dirinya, dan ternyata dia lebih yakin bahwasanya dia masih suci, maka dia nggak boleh menganggap dirinya tidak suci. Ya, paham gak di sini? Jadi kondisi seseorang itu kadang-kadang ada al-yakin, ada syak, yaitu yakin atau ragu. Ketika dia ragu, maka pada hukum asalnya kembali ke hukum asal. Jangan ragu, tinggalkan keraguan. Kecuali jika keraguan tersebut, hal yang meragukan tersebut itu ada indikasi yang kuat, maka berubah dari ragu menjadi apa? Dzan, persangkaan. Ya. Adapun kalau masih level ragu, maka kembali ke track awal. Ana kasih contoh, lihat contoh lain. Kalau antum pergi ke masjid dari rumah, punya kebiasaan selalu wudu di rumah. Oke? Punya kebiasaan selalu wudu di rumah. Nah, suatu ketika antum pergi sholat maghrib naik motor menuju ke masjid untuk kajian. Ini melakukan perjalanan yang cukup panjang, mungkin setengah jam. Nah, sampai masjid antum dapati, waduh udah qomat nih. Kemudian antum mau langsung sholat, mau langsung nimbrung ikutan shaf sholat, tapi antum pikir, ini kan udah 30 menit tadi saya lupa, saya tadi wudu nggak ya tadi ya sebelum sholat? Sebelum apa? Sebelum pergi naik motor, saya wudu nggak ya tadi ya? Ya, paham nggak gambaran dia? Antum ragu di sini. Sesuatu yang ragu seperti ini kan baru muncul. Antum punya kebiasaan apa? Setiap sebelum waktu sholat, antum selalu wudu di rumah. Maka antum harus membangun keyakinan asal, yaitu keyakinan awal, yaitu bahwasanya antum biasa seperti ini. Maka apakah antum harus wudu lagi ketika itu sebelum sholat pas sudah qomat itu? Atau antum lanjut aja ikutan sholat? Mana yang sahih? Lanjut ikutan sholat, karena mengikuti kebiasaan yang meyakinkan. Oke? Kecuali kalau antum gak punya kebiasaan seperti itu, malah biasanya memang gak wudu di rumah, biasanya wudu di masjid, maka yang justru di sini kebalik, yang lebih meyakinkan adalah antum belum wudu dari rumah. Begitu. Oke, paham? Oke. Dan ada kaidah yang penting sekali yang diterbitkan oleh para ulama dengan hadis ini, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yakin itu tidak boleh hilang gara-gara apa? Keraguan. Dan juga turunan dari kaidah besar itu, yaitu al-aslu baqa'u ma kana
ala ma kana. Hukum asalnya adalah membiarkan sesuatu yang sudah ada sebagaimana mestinya. Jadi tidak usah diubah-ubah. Tidak usah diubah-ubah. Nanti akan ada banyak sebenarnya dari hal tersebut furu' fiqhiyah. Cabang-cabang permasalahan fikih yang memang itu sudah apa? Yang memang itu dibahas oleh para ulama. Contohnya yang tadi ya. Contohnya seperti tadi. Coba berikan contoh yang lain ikhwan. Ada gak yang bisa mencontohkan lain? Hukum asal, kembali ke hukum asal gitu loh. Sesuatu itu kembali ke hukum asal. Biarkan hukum asal itu berlangsung. Silakan, fadhal. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ada gak yang bisa ngasih contoh ikhwan? Hah? Misal antum ditanya sama seseorang, Mas, saya tadi habis marahan sama istri saya, gitu, kata teman antum. Pas marahan itu, saya bilang ke istri saya, awas kamu, kalau kamu macam-macam lagi, saya ceraikan kamu. Oke? Nah sekarang pertanyaan saya, Mas, bersampaian ini statusnya gimana ya? Udah cerai apa belum ya? Gitu. Oke, jawaban antum gimana? Wahai para pakar fikih, ayo. Ayo, jawaban antum gimana? Belum? Belum atau sudah? Taib. Alasannya apa? Dan antum nggak tahu fikihnya, gitu loh. Maksudnya bukan nggak tahu fikih, kalau nggak tahu fikih nggak boleh ngomong sama sekali. Maksudnya di sini adalah antum tuh nggak tahu konteksnya dia gimana sebenarnya, tapi antum lihat zahirnya aja cerita dia. Udah atau belum? Kenapa belum? Hah? Anak kasih waktu sampai lebaran haji, ayo. Kenapa belum? Karena kalimatnya ya. Ya. Ghairu sharih. Maka ketika berbicara talak, karena ini konsekuensinya ada konsekuensi hukum di situ. Ya. Maka kita tidak bisa menghukumi itu kinayah itu menjadi sharih. Iya. Harus benar-benar bahwasanya fulanah telah saya talak. Itu sharih. Kalau bilang saya talak kamu itu sharih, jelas ya. Dan ungkapan yang tadi barusan Ustaz contohkan itu masuk pada kinayah atau sesuatu yang belum jelas. Oke. Sesuatu yang belum jelas bahwa saya sekarang sudah ditalak gitu ya. Baik. Kalau kamu begini itu kan berarti belum terjadi, Ustaz. Ya. Ada di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi. Supaya menjadi talak, supaya terhukumi talak. Taib, ahsanta. Ya, hampir menuju benar 100%, cuman itu benar ya, antum bilang benar, Pak, tapi belum sampai. Sahih tapi belum sampai. Kalau tadi kita lihat lafalnya dia apa? Kalau kamu begini lagi nanti saya talak kamu nanti. Kalau kamu begini, ini namanya adalah ta'liq at-talaq, sighah mu'allaqah. Ngerti enggak? Yaitu talaknya itu diikat, dikaitkan dengan kalau kamu begini lagi. Paham enggak di sini? Itu syarat. Itu berarti udah terjadi talak belum? Belum. Kan ini yang disebut juga sebagai ancaman talak. Ancaman talak bukan talak. Pahami baik-baik itu ikhwan. Ini yang kadang-kadang beberapa ikhwan enggak ngerti. Ancaman talak itu bukan talak. Ya. Tapi kalau dia ngomong saya talak kamu, ini udah jelas. Mau dia niatan apa kek, ini udah jelas kalimatnya kalimat talak walaupun dia bercanda. Tapi kalau dia ngomong kalau kamu enggak bersihin WC lagi, saya talak kamu. Nah, ini ya ini namanya apa? Ta'liq at-talaq, yaitu menta'liq, yaitu mengikat talak dengan kondisi tertentu. Ini juga termasuk ancaman talak.
Nah, ketika antum memahami ini ancaman talak ini, bukan talak benar. Walaupun antum belum begitu paham bagaimana konteksnya, bagaimana hukumnya, antum boleh mengatakan tetap ini kembali ke jalur asalnya. Yaitu asalnya apa? Nikah. Asalnya apa? Tetap berlangsung normal pernikahan. Paham enggak, ikhwan? Jadi dalam berfatwa itu ketika ada hal yang sifatnya syubhat atau ragu atau belum jelas atau belum pasti, maka harus dikembalikan kepada asal. Paham gak, ikhwan? Gak paham? Wah. Ntar antum akan paham seiring berjalan waktu, ya. Begitu. Jadi dikembalikan ke apa? Kepada normalnya pernikahan. Oke? Seperti itu. Itu juga masuk ke dalam al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada asalnya sesuatu itu ya didudukkan semestinya pada asalnya. Udah seperti itu aja, asalnya gitu. Ketika ada hal yang meragukan, maka antum kembali ke track awal. Begitu, kecuali kalau hal tersebut ada indikator yang kuat. Gitu. Yes, wallahu a'lam. Baik. Contoh lain misalnya, antum lagi sholat, kemudian samping antum anak kecil, ya, dia bercanda terus, antum gemes sama dia, kesel gitu, antum jewer dan antum cubit pipinya sampai ke bawah. Pertanyaannya, antum terusin sholat apa enggak? Ayo, sok. Dan antum bingung nih, terusin enggak ya? Kan tadi jewer, terus sampai keangkat gitu. Iya, sampai pulang-pulang berat sebelah dia. Misalnya, ayo. Terusin sholat atau enggak? Atau nanya dulu ke ana? Nanya dulu, ya batal dong. Terusin. Kenapa? Karena pada asalnya ketika antum ragu, udah kembaliin kepada asal, antum masih sholat. Beda kalau udah ada dalil yang membuatnya batal, misalnya antum sholat, mules, keluar, ya keluar. Bahkan jemaah di belakang aja kaget. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Ini bukan syak lagi ini yakin seyakin-yakinnya. Bahkan satu masjid itu udah memandang antum, yang lagi sholat ngeliatin, yang lagi sebelah kiri ngeliatin. Kok enggak batal-batal itu orang ya? Masih di mana? Ya. Kalau ini yakin. Ataupun ketika itu syak itu habis cubit, tadi saya banyak gerak nih. Batal enggak ya? Enggak batal. Gitu. Begitu juga misalnya antum lagi sholat sunnah. Dan antum menjadikan seorang yang lagi duduk sebagai sutroh. Seorang yang lagi duduk sebagai sutroh. Iya gitu, paham gak maksudnya? Antum sholat ba'diyah di masjid, ya ba'diyah. Antum mau sholat nih, nggak ada sutroh. Antum taruh orang di situ, blek gitu. Ya enggak lah, orang itu duduk, antum di belakangnya gitu loh. Ya, Allahu Akbar. Nah ketika orang itu tahu bahwasanya antum sholat di belakangnya, dia pun pergi. Akhirnya nggak ada sutro nih. Oke, paham nggak? Berarti kosong nih, lengan nggak ada sutro. Pertanyaan ana, antum jalan nyari sutro kayak galaksi begitu ke depan, atau antum dah gini aja? Mana yang beli sahih? Diam, jangan jalan. Diam, karena antum tidak sedang dalam shaf apapun. Antum sholat sendiri. Iya, diam aja. Beberapa ikhwan jalan. Dasarnya adalah dia mencari sutro. Ya akhi, enggak harus kholas. Kalau memang sutro udah hilang atau enggak ada sutro, udah enggak usah. Al aslu baqa'u makana al makana. Asalnya udah tetap aja asalnya udah. Jangan adakan suatu gerakan yang itu tidak harus gitu loh. Paham enggak? Begitu. Atau dia geser. Kalau memang antum harus nyari kayak gitu sutro, ikhwan di depan antum yang duduk itu geser ke kiri dia. Antum geser ke kiri gitu. Enggak kan? Maka udah diam aja. Dia geser ke kiri,
Antum diam, nggak usah ikutan ke kiri. Terus kita ikutan kiri, dia ke kanan lagi. Ya namanya nggak jadi sholat itu, main galaksi beneran itu. Begitu, ikhwan. Beda kalau misalnya antum sholat berjamaah, karena ada perintahnya. Perintah untuk mengisi shaf. Beda dengan sholat sendiri-sendiri, gitu, ikhwan. Ya, pahami baik-baik itu. Tapi kemudian kita lanjut ke berikutnya. Fadhal. 2 hadis, baca dua-duanya. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu dhakari aw qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi as-salati alayhi wudu'un faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Seorang laki-laki berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau dia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam salat. Apakah dia harus mengulang berwudu? Nabi SAW menjawab, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Madini berkata, hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah. An Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari berkata, ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Taib, ahsant. Jazakallah khair. 2 hadis ini secara zahir kontradiktif satu sama lain. Jadi hadis Talq bin Ali dan hadis Busrah binti Safwan. Dan untuk mentarjih nanti kita untuk tarjih nanti. Di sini hadis Talq bin Ali kita baca dulu. Qala rajul, berkata seorang pria. Pria ini dari sahabat Nabi, ya. Masastu dalam mungkin bisa juga disebut masistu bisa, masastu bisa. Masastu dzakari, yaitu saya telah memegang atau menyentuh zakar saya. Ya. Maka atau seorang berkata dia, ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi wudu, seorang yang menyentuh zakarnya ketika salat. Ketika salat. Apakah dia wajib untuk wudu? Maksudnya apakah batal wudunya? Taib, massa dzakarahu fi shalah di sini bisa maknanya ketika salat, tapi bisa juga maknanya ketika mau salat. Ala kulli hal, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Talq ini yaitu orang ini menyentuh tapi pakai penghalang. Itu kata sebagian ulama untuk hadis ini. Tapi itu tidak benar pendapat itu. Karena zahir dari makna menyentuh di sini menyentuh langsung kulit dengan kulit. Kulit tangan dengan kulit zakar. Ya, maka kata Nabi SAW, la bal hiya innama huwa bad'atun mink. Tidak, sesungguhnya zakar itu adalah salah satu bagian tubuhmu seperti hidung lainnya sama. Dan Ali ibn al-Madini, salah satu ulama besar ulama hadis, Ali bin al-Madini mengatakan huwa ahsanu min hadits Busrah. Hadis Talq ini lebih baik daripada hadis Busrah. Ini menurut Ali bin al-Madini. Ya. Walaupun bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Di antaranya Imam Nawawi mendhaifkan hadis ini. Namun wallahu alam hadis ini tidak dhaif insyaallah. Nah, sekarang hadis berikutnya. Seolah-olah kontradiktif. Hadis Busrah binti Safwan. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Zahir dari lafal ini menunjukkan perintah yang
mengindikasikan pengwajiban. Artinya menyentuh zakar termasuk perbuatan yang membatalkan wudu. Itu mafhum dari hadis Busrah binti Safwan. Namun sebaliknya tadi hadis siapa? Ali bin At-Talaq. Kok Ali bin At-Talaq? Hadis Talaq bin Ali. Hadis Talaq bin Ali itu mafhumnya adalah bahwasanya menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Dua hal yang berseberangan yang membuat para ulama mereka mencari jalan keluar untuk menerbitkan hukum syar'i yang lebih sahih tentang hal ini. Maka kita katakan para ulama rahimahumullah, fuqaha terutama, mereka terbagi menjadi 3 kelompok dalam menghadapi masalah ini. Dan masing-masing kelompok itu menggunakan metode kaidah usul fikih masing-masing. Pendapat pertama, ulama golongan pertama, yaitu pendapat ulama yang menggunakan maslak an-nasakh, ya. Jadi ketika ini ana dulu waktu semester 6 syariah, ana ditugaskan membuat risalah ilmiah. Semester 8, ya. Semester 8 syariah sebelum kelulusan ditugaskan untuk membuat risalah bahas gitu ya. Semacam skripsi atau semisal itu. Yaitu Tariqatul Usuliyyin 'inda ta'arudil adillah. Ya, yaitu metode para pakar usul fikih ketika menghadapi kontradiksinya dalil-dalil. Nah, di antara materi atau di antara dalil-dalil yang seolah-olah zahirnya kontradiktif di antara ini. Dan para ulama rahimahumullah itu memiliki beberapa tariqah atau tarekat. Bagaimana caranya menerbitkan hukum dari dalil-dalil yang seolah-olah saling bertentangan. Nah, di antaranya ada yang mendahulukan konsep nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh, yaitu konsep nasikh. Ada dalil yang harus dihapus atau yang telah terhapus disebabkan ada pembaharuan hukum. Ya. Namun konsep nasikh ini membutuhkan pengetahuan yang valid dan verifikasi bahwasanya hadis atau salah satu hadis itu lebih awal dan hadis lainnya lebih akhir. Sehingga hadis yang lebih akhir dimenangkan. Belum lagi resikonya adalah belum tentu hadis yang lebih akhir, ya. Belum tentu hadis yang lebih akhir itu menghapus hukum hadis yang lebih awal. Ini mulai agak riuh nih pikiran. Jadi enggak usah terlalu ini ya. Jadi yang pertama itu namanya nasakh. Nah, ulama pertama ya, kelompok ulama pertama maksudnya lebih memenangkan hadis Busrah dan menganggap hadis Talaq bin Ali itu mansukh, dihapus. Dikarenakan hadis Busrah itu lebih akhir. Hadis Busrah itu lebih akhir. Ya, ini pendapat Ibnu Hibban dan juga At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dan lainnya dari ulama ahli hadis dan fuqaha. Ya. Namun sebagian ulama tidak setuju dengan pendapat ini karena kata para ulama, tariqah yang benar ketika terjadi dua dalil yang kontradiktif itu jangan langsung mencari nasakh, jangan langsung mencari mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir hadisnya. Kalau bisa hadis awal dan hadis akhir tetap dikompromikan untuk disatukan. Nanti insyaallah nomor 3 nanti, pendapat ketiga.
Ya. Dan juga perawi baik Talq bin Ali atau Busrah binti Safwan secara histori itu juga tidak ketahuan kapan meriwayatkan hadis ini. Sehingga masih ada distorsi sejarah tentang mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir. Faham gak ikhwan apa yang ana omongin? Paham, alhamdulillah. Baik, kemudian pendapat yang kedua, maslak yang mereka tempuh bukan maslak an-nasakh, tapi maslak at-tarjih. Ya, kalau nasakh itu berarti memenangkan dalil yang lebih baru diriwayatkan dibandingkan dalil yang lebih lama. Kalau tarjih itu lebih mempertimbangkan dalil. Berapa pertimbangan? Tarjih itu ada banyak pertimbangan. Kadang pertimbangannya adalah dari segi sanad, kadang pertimbangannya adalah dari segi banyaknya perawi, kadang pertimbangannya adalah dari segi goncangnya lafal atau tidak, kadang begitu. Tapi banyak pertimbangannya beda-beda, ya. Jadi belum tentu seorang ulama mentarjih pendapat A, ada ulama B mentarjih pendapat A juga sama, tapi belum tentu tata cara mereka mentarjih itu sama, belum tentu. Kadang ulama yang A mentarjih karena lebih melihat kepada banyaknya perawi dalil, dan ulama B mentarjih hal yang sama namun melihatnya dari segi lafalnya, matannya dan seterusnya. Itu beda-beda. Ulama kan enggak satu pikiran semuanya, ya kan, beda-beda idenya. Nah, maslak at-tarjih di sini para ahli tahqiq dari ulama dan fuqaha mereka mentarjih hadis Busrah bin Safwan dibandingkan hadis Talq bin Ali. Sehingga ulama yang versi kedua ini mereka mewajibkan wudu kalau misalnya menyentuh zakar. Ini maslak ini dipakai oleh Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam. Juga Syekh bin Baz juga pakai hadis ini, pakai cara ini. Ya. Dan juga tarjih yang mereka lakukan lebih memenangkan hadis Busrah yang mewajibkan wudu, man massa dzakarahu falyatawadda. Ini juga kata mereka ada beberapa syawahid dan dalil-dalil lain yang menguatkan hadis Busrah yang menunjukkan bahwasanya memegang zakar itu membatalkan wudu. Ya. Namun enggak semua ulama setuju dengan ulama kedua ini, karena kata mereka, pertama, track yang paling awal itu kalau bisa jangan tarjih, yaitu menjamak dulu deh, gitu. Itu pertama. Kemudian alasan kedua, syawahid atau dalil-dalil penguat yang antum, wahai para ulama B, yang antum datangkan itu rata-rata hadis yang dhaif. Bagaimana hadis yang sahih kok bisa antum kuatkan dengan hadis yang dhaif? Kalau memang hadisnya sahih, maka hadis dhaif sudah tidak berguna, enggak usah menjadi syawahid. Begitu. Ala kulli hal, yang kedua ini ada bantahan dari sebagian ulama. Sekarang yang ketiga, ulama kelompok 3, mereka maslak atau tariqahnya yaitu tariqah al-jama' bainal adillah atau jama' bainal hadis, menjama' antara hadis-hadis. Tidak mengatakan hadis Talq bin Ali itu kita liburkan, atau mengatakan hadis Busrah binti Safwan kita nafikan atau kita tidak pakai. Enggak, semuanya kita pakai. Mengamalkan kedua dalil. Karena jumhur fuqaha, yaitu dari kalangan yang disebut tariqatul mutakallimin, atau yaitu dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ketika mereka mendapatkan pertentangan antara dalil, maka mereka akan menerapkan track pertama kalau bisa al-jam'u bainal adillah, yaitu mengkompromikan semua dalil yang ada. Itu sebisa mungkin. Ya. Dan kaidah para usuliyun dari kalangan mutakallimin ini, bukan dari kalangan Hanafiyah ya, mazhab Hanafi beda lagi. Dari kalangan mutakallimin,
kaidah usuliyah mereka yaitu al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Mengkompromikan itu lebih didahulukan daripada menebang salah satu. Begitu. Dan itu juga kaidah yang buat kehidupan antum, ikhwan. Ya, daripada mengorbankan salah satu karyawan, mendingan semuanya all gathering, semuanya masuk, ayo sama-sama. Itu lebih afdol. Ya, sebagai pemimpin, sebagai apa, itu lebih afdol kita bersama-sama dulu, jangan satunya ditumbangkan. Kalau bisa bersama, kenapa enggak? Kenapa harus menumbangkan yang lain? Gitu. Maka di sini mengamalkannya bagaimana? Ya, paham enggak sih? Yang ketiga paham ya? Jadi dalil Talaq bin Ali dipakai, dalil Busrah dipakai, karena kedua-duanya sama-sama diklaim sahih. Ali bin Al-Madini lebih mentarjih hadis Talaq bin Ali. Al-Bukhari lebih mempertimbangkan hadis Busrah binti Safwan. Namun ulama yang ketiga ini kita enggak mentarjih ini, enggak mentarjih itu. Kita enggak menerangkan ini, dua-duanya kita amalkan. Loh, gimana? Kan ini bertentangan. Iya, kontradiksi kadang-kadang bisa kita amalkan keduanya jika kita memandang dari sisi yang berbeda. Ya. Jika memandang dari sisi yang berbeda. Bagaimana? Ada dua metode, ada dua jalur. Untuk pendapat ulama ketiga ada dua jalur. Jalur yang pertama yaitu bahwasanya perintah untuk berwudu ini perintah mustahab, bukan wajib. Sehingga memegang zakar tidak batal wudunya. Ini, paham enggak? Orang nih lagi mau sholat di masjid, terus tiba-tiba dia gatal terus megang zakarnya langsung ke celana dalam. Iya. Ya emang jorok sih, tapi kan bisa aja orang terjadi kayak gitu. Ya kan, megang zakarnya. Sambil wajahnya ekspresinya tuh kayak miris gitu kelihatannya. Orang juga ngeliatnya miris, orang ngeliatnya bukan ngeliat mukanya, ngeliat tingkahnya miris. Jijik bahkan. Nah, maka dia mengikuti pendapat ini, ditegur sama temannya, wudu sana. Enggak capek Loh, wudu batal? Enggak batal. Kata dia sambil masih garuk, enggak batal karena apa? Karena hadis Talaq bin Ali itu menunjukkan tidak batal. Sementara hadis Busrah menunjukkan perintah Nabi ini maksudnya adalah apa? Mustahab. Jadi enggak wajib saya harus wudu, enggak harus karena enggak batal itu. Oke? Yang negur kira-kira kukira cupu ternyata suhu gitu kan. Itu ya, masih garuk. Legenda mengatakan sampai sekarang dia masih garuk. Kemudian yang kedua, ulama ketiga yang kedua, yang ditinjau, kalau tadi tinjauan ini adalah dianjurkan, bukan sampai kewajiban, sehingga ini bukan membatalkan wudu, enggak batal wudu. Yang kedua beda lagi. Ditinjau dari segi bersyahwat atau enggak ketika megang. Ditinjau dari segi bersyahwat atau tidak ketika megang. Ya. Kalau memegang zakar karena garuk-garuk, karena gatal dan enggak ada syahwat, maka enggak batal, sehingga enggak wudu. Dan itu berarti hadis apa? Hadis Talaq bin Ali. Tapi kalau megangnya karena syahwat, ya. Nah ini bermasalah, karena memegang dengan syahwat ini madhinnatun li syahwah gitu, madhinnatun li ibtalil wudu, yaitu berpotensi membatalkan wudu dengan keluar air madhi gitu loh. Maka kalau megangnya dengan syahwat, maka batal wudunya sehingga harus wudu, dan ini memenangkan hadis apa? Busrah binti Safwan. Jadi mengamalkan kedua hadis tapi dengan tinjauan yang berbeda. Yang kedua ini tinjauan syahwat atau tidak gitu loh. Dan dalam mazhab Syafi'i, memegang kemaluan itu membatalkan wudu dengan syarat memegangnya dengan batinul kaf. Memegangnya dengan batinul kaf ini. Kalau memegangnya dengan ini enggak batal wudunya. Paham enggak ikhwan?
Kenapa mazhab Syafi'i berpendapat begitu? Kalau megangnya dengan batinul kaf batal. Kalau dengan selain ini, dengan ini misalnya atau dengan ini enggak batal. Kenapa? Karena madhinnatus syahwah, potensi syahwat, potensi itsaratus syahwah, potensi bergeloranya syahwat itu biasanya dipegang dengan ini. Iya. Coba aja antum pegang sekarang tapi pakai ini. Enggak ada rasa. Bahkan jijik, dan orang-orang antum juga jijik ngeliat ngapain kayak gitu. Ya? Ya enggak? Taib. Wallahu alam, pendapat yang terakhir ini adalah lebih condong padanya, yaitu ketika memang memegangnya dengan maksud syahwat dan adanya syahwat maka batal. Sehingga wajib wudu. Adapun kalau ya karena kegatelan atau untuk membenahi posisi yang kurang nyaman, maka enggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau lagi pembenahan kemudian kok enak ya, dan kemudian syahwat? Batal. Karena sudah mulai ada syahwat di situ. Begitu ya. Ya khalas, kita cukup sampai situ aja daripada nanti berlanjutan ceritanya. Ya. Itu yang tadi lagi garuk-garuk itu di masjid sama masih itu. Ya, baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.